Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shanti. Saya Ulanita. Saya Fatma Khairi. Saya Novita. Saya Gio Franz. Kami dari kelompok 3 kelas 9C. Ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. A. Peran TIK dalam pemecahan masalah. Teknologi merupakan gambaran dari sebuah penemuan perangkat keras atau hardware yang menerapkan prinsip-prinsip saintifik. Secara luas, teknologi dapat diartikan sebagai pengertian sistem, teknik, konsep, bahkan organisasi. Konsep yang dimaksud di sini adalah seputar penggunaan teknologi dan bagaimana teknologi tersebut dapat berpengaruh terhadap kemampuan manusia. 1. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi, yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Sementara pada era modern, perkembangan pertama teknologi informasi dimulai dengan adanya media cetak, yaitu surat kabar atau yang sering disebut dengan koran. A. Masa prasejarah sampai 3000 sebelum Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Kemampuan manusia dalam berbahasa di masa itu hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan. Oleh karena itu, obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. B. Masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Di masa sejarah proses menggambar dinding gua masih berlangsung periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi, sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti San Tiongkok. C. Masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Di masa sejarah, proses menggambar dinding gua masih berlangsung. Periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti San di Tiongkok. 2. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. A. Menangkap, capture, yaitu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi. B. Menyimpan, storage, menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain, seperti disket, hard disk, compact disk, dan lainnya. C. Mengolah, processing. Fungsi mengolah pada teknologi informasi adalah memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau pemrosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya, menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan, dan semua dalam bentuk data dan informasi. D. Transmission, yaitu mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. E. Mencari kembali, retrieval, yaitu melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali atau menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. F. Menghasilkan, generating, yaitu mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. 3. Tujuan utama teknologi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. A. Tujuan teknologi informasi dalam memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah, teknologi juga berperan penting di dalamnya. Pemecahan masalah di sini berhubungan dengan semua masalah yang terjadi pada manusia. Setiap perusahaan maupun instansi pemerintah tidak akan pernah lepas dari suatu masalah, terutama masalah yang berhubungan dengan pengelolaan manajemen. Jika ditinjau dari kehidupan sehari-hari, terjadinya masalah bisa disebabkan dari pihak internal maupun pihak eksternal. Hal inilah yang dapat membuat suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu, peran teknologi pada suatu perusahaan atau instansi sangat berperan penting untuk mengatur perusahaan. Perlu adanya akses internet pada komputer agar mendapat informasi yang berkualitas dalam memecahkan masalah, karena pada jaringan internet banyak informasi yang sangat diperlukan. B. Tujuan teknologi informasi dalam membuka kreativitas.
Kreativitas sangat diperlukan dalam teknologi dalam beberapa alasan antara lain. 1. Kreativitas memberikan peluang bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya. 2. Kreativitas memungkinkan orang dapat menemukan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah. 3. Kreativitas dapat memberikan kepuasan hidup. 4. Kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Dari segi kognitifnya, kreativitas merupakan kemampuan berpikir yang memiliki kelancaran, keluasan, keaslian, dan perincian. Karya-karya kreatif ditandai dengan orisinalitas, memiliki nilai, dapat ditransformasikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran sangat membuka peluang untuk membantu kreativitas dan kemandirian seseorang. Terbentuknya kreativitas dan kemandirian belajar dalam diri seseorang menjadikan mereka mampu untuk bertahan dan bersaing di era global. C. Tujuan teknologi informasi efektif dan efisien. Teknologi dapat dikatakan efektif dan efisien sebab dapat diakses dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Peranan teknologi seperti itu akan berdampak baik untuk kehidupan manusia. Seseorang akan mudah mendapatkan semua informasi yang lengkap di seluruh dunia tanpa harus membayar mahal. Perusahaan maupun instansi pemerintah tentunya ingin segera mengetahui apa yang terjadi di luar lingkungan perusahaan atau instansi mereka dengan cepat dan akurat. Seseorang akan sangat mudah mengerjakan tugas atau sedang dalam proses pemecahan masalah, sebab teknologi informasi saat ini sangat canggih, sehingga apapun dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. B. Mengimplementasikan computational thinking untuk memecahkan persoalan. Berpikir komputasi ditujukan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya untuk masalah seputar ilmu komputer, melainkan juga untuk menyelesaikan beragam masalah. Selain diterapkan pada disiplin-disiplin ilmu yang disampaikan di depan, penerapan berpikir komputasi yang tidak kalah pentingnya adalah menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. C. Konsep matematika dalam program komputer. Matematika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dan menggunakan suatu algoritma. Penggunaan komputer sebagai media utama dalam komputasi sudah semakin meluas. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu atau sains. Bidang ini berbeda dengan ilmu komputer yang mengkaji komputasi, komputer, dan pemrosesan informasi. 1. Sejarah komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Komputasi modern pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. Dialah orang yang pertama kali menegaskan konsep sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Sebenarnya kata komputer pertama kali dipergunakan secara umum pada tahun 1613. Kemudian di sekitar tahun 1920-an, kata mesin komputasi mulai dikenal. Komputasi modern digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Contoh perhitungan komputasi modern yaitu A. Akurasi atau big floating point, B. Kecepatan atau dalam satuan Hazard, C. Problem volume besar atau paralel, D. Modeling atau NN, dan G. E. Kompleksitas atau menggunakan teori Big O. 2. Karakteristik komputasi modern. Komputasi modern memiliki 3 karakteristik umum. Berikut 3 karakteristik komputasi modern tersebut. Yang pertama, A. Komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapabilitas bandwidth yang beragam. Yang kedua, B. Komputer maupun jaringan tidak terdeteksi. Bisa hidup otomatis sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Yang ketiga, C. Komputer yang penyedia sumber daya bersifat heterogeneus karena terdiri atas berbagai jenis perangkat sistem operasi serta aplikasi yang terpasang. Ketiga, manfaat komputasi modern. Yang pertama, akurasi atau big floating point. Kedua,
kecepatan dalam satuan Hz. Ketiga, problem volume besar, downsizing atau paralel. Keempat, modeling atau NAA, NGA. Yang kelima, kompleksitas menggunakan teori Big O. Yang keempat, macam-macam komputasi modern. Pertama, mobile computing. Mobile computing merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga manusia dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel dan tidak tergantung di satu tempat. Yang kedua, grid computing. Grid computing merupakan komputasi yang dilakukan menggunakan komputer yang terpisah oleh geografis. Datanya didistribusikan dan dihubungkan oleh jaringan untuk menyelesaikan masalah komputasi skala besar. Yang ketiga, cloud computing. Cloud computing merupakan komputasi yang dinamis dengan memanfaatkan sumber daya virtual yang menyediakan layanan melalui internet. 5. Langkah-langkah pemecahan masalah dengan konsep matematika. Langkah-langkah pemecahan masalah matematika yang ditemukan oleh Poila sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana penyelesaian. Ketiga, melaksanakan rencana. Yang keempat, melihat kembali. Sekian dari